Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini pagi-pagi, masih pagi sini jam 10-an. Dan aku hari ini mau bahas tentang iguana, breeding iguana khususnya. Karena ini lagi musim OTW, musim iguana bertelur, masih ada yang kawin juga. Dan kalau di aviary Zillaland itu beberapa iguana udah mulai membuat sarang. Bukan membuat sarang ya, dia kayak gali-gali lubang gitu. Terus biasanya habis itu akan bertelur di sana teman-teman. Tapi kita akan bahas cara breeding iguana sambil ngasih makan mereka dengan semangka, guys. Aduh, berat nih. Oke, guys. Jadi di sini aku ada semangka yang tadi aku potong karena aku cicipin sedikit dulu. Dulu, guys. Oke, jadi orang kejar-kejaran masih minta kawin dan beberapa ada yang apa namanya, taruh bawahnya. Oke, nah begini cara mainnya ya. Ayo iguana, pada mau makan nggak? Oh ya, nih info buat kalian, tadi habis hujan jadinya tuh basah semuanya basah di sini. Habis hujan lumayan deres. Yang kejar-kejaran antar jantan atau betina ya tuh. Tuh untuk menyiasatinya, si iguana yang dikejar tadi masuk ke air dan nggak kelihatan kan, tuh lihat di mana iguananya, ada di dalam situ ya. Nanti muncul kepalanya pasti. Dikejar sama yang merah ini, guys. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan nih. Udah ada yang datengin, belum aku potong sih full. Cuman ini sambil makan semangka kayaknya aku nanti ya, bukan si iguana. Tuh dimakan kalau bisa ya. Set, enak nih, coy. Nih ambil sendiri. Ini memang aku buat susah biar dia usaha, coy. Ini buat aku. Manis, guys. Oke, vlog kali ini membahas tentang cara breeding iguana, mungkin untuk pemula bahkan yang udah pernah coba, guys. Nggak begitu manis tapi lumayan lah ya. Kok malah makan semangka? Lagi jilatin semangkanya ya. Nanti aku potong kecil-kecil biar dia ada kayak tantangan sedikit lah ya, nggak terlalu gampang untuk makannya. Biarin aja sambil kita bahas apa tadi? Sambil kita bahas cara untuk kasih makan, cara untuk breeding iguana, guys. Jadi untuk breeding iguana itu sebenarnya susah gampang. Yang pertama, kalau kalian pemula atau barusan aja mau pelihara iguana dan belum pernah pelihara iguana, bahkan belum pernah pelihara iguana, itu kalian kalau saranku sih kalian pelihara iguana dulu. Mungkin dari yang baby, atau kalau kalian nggak sabaran pingin langsung ternak, kalian bisa langsung beli sepasang, guys. Tapi kalau saranku kalian harus pelihara dulu, mungkin dari yang baby atau dari yang juvenil atau remaja. Kalian pelihara dari ukuran segitu dulu. Terus nanti kalau kalian udah merasakan sensasinya untuk pelihara iguana, nanti kalian lama-kelamaan akan tahu mulai dari perawatannya, pakannya, terus harus diapain kalau sakit, kalau mogok makan, biasanya kayak gitu. Nanti kalian akan tahu. Nah, baru kalian setelah tahu cara yang tadi aku sebutin, udah males nih habis hujan, itu kalian baru bisa mungkin beli sepasang, guys. Udah beli sepasang jantan betina misalnya. Terus misalnya ini jantan ya, ini jantan, ini betina juvenil. Nah, kalau pertama mau breeding biasanya kan beli jantan dan betina, dan itu harus tahu ya yang jantan kayak apa, yang betina kayak apa. Nah, ini menjadi apa, pelajaran dasar lagi ya. Betina itu kalau yang dewasa 1 meter, karena smart nih, minimal 1 meter. Seperti ini nih udah 1 meter lebih.
Itu dia memiliki ciri-ciri pipinya itu tidak menonjol guys. Kenapa kamu kok dipegang? Pipinya nggak menonjol seperti ini. Oke, lihat. Ini, dan kalau di musim birahi bulan Juni, Juli, Agustus itu si iguana nggak memiliki benjolan di bagian pangkal ekor. Itu artinya dia betina ya. Nih. Kalau paling umum sih dilihat balik bagian pipi guys. Jadi kalau pipinya dia rata seperti ini berarti betina. Nah, ini jantan tapi pipinya nggak begitu menonjol guys. Nah, bagaimana bisa? Karena memang ada sebagian jantan yang seperti itu, tapi dia tetap jantan. Nah, itu agak tricky ya, agak susah dibedakan kalau ada yang jantan seperti betina guys, seperti ini. Nih. Untuk gambarnya kalian tanya ke penjualnya aja, tapi biasanya ada beberapa penjual juga salah untuk melihat jantan betinanya, karena memang iguana tuh susah gampang kalau ngasih tahu jantan atau betinanya. Dia gampangnya kalau udah 1 meter up lah ya. Nah, di sini nih contoh yang mirip jantan tapi mirip betina tapi mirip jantan ini. Nih. Kayaknya bentuk dari badannya, posturnya, pipinya juga bahkan kadang-kadang dia menonjol banget kayak jantan padahal dia betina tulen ini ya. Tuh lihat. Angguk tuh lihat. Tuh. Ini padahal betina tulen guys. Tapi ya kayak gitu. Mirip jantan. Nah, ini jantan tulen yang malah mirip betina. Tuh. Nih, kalau untuk gampangnya itu makanya tadi aku bilang dari awal kalian bisa coba pelihara dulu yang baby atau yang remaja biar gampang. Jadi kalian bisa tahu nih dasar-dasarnya jantan dan betina kayak apa biar nggak salah beli ya. Misalnya pingin ternak terus ternyata beli jantan semua bahaya, beli betina semua nggak akan jadi telur juga guys. Jadi kayak gitu. Oke, jadi itu tips yang pertama, membeli sepasang jantan dan betina iguana. Nah, cara membedakannya tadi ya. Kalau dasar-dasarnya tadi udah aku kasih tahu. Apa kamu jilat-jilat nih? Tuh, lihat jilat. Kenalan dulu. Nah, dasar-dasarnya seperti itu tadi, dan yang paling penting kalau pelihara hewan tentunya adalah makanan ya. Makanan iguana itu dia herbivora, jadi makanannya daun. Kalau aku di sini pakai kangkung, sawi, kecambah, pepaya, semangka juga untuk kadang-kadang di situ. Terus apa lagi ya? Aku biasanya variasi. Itu cuman sih kalau biasanya aku diselang-seling kangkung, sawi, kecambah itu di selang-seling ya. Jadi Senin sampai Rabu itu misalnya kangkung, Kamis sampai Minggu itu sawi hijau ya, bukan sawi putih, bukan sawi lainnya. Aku biasanya pakai sawi hijau, sawi bakso, saisim kalau nggak salah namanya, atau bisa juga sawi sendok juga bisa guys, tapi agak mahal. Oke, jadi itu pakannya gampang banget untuk jantan betina tadi udah, pakannya udah. Nah, kita masuk langsung aja ke bagian cara ternak iguana ya. Gimana cara mengawinkan jantan dan betina tadi? Jadi kalau kalian udah beli, nih jilat-jilat lagi. Jadi kalau kalian udah beli si jantan atau betina, nih jantan nih. Kalau kalian udah beli jantan, misalnya udah beli sepasang di satu kandang, nah aku saranin ke kalian kalau breeding iguana itu kalian bisa nyiapin kandang outdoor guys. Itu lebih gampang kalau menurutku ya. Jadi punya kandang outdoor ukurannya. Nah, ini banyak banget yang tanya ukuran kandang untuk ternak iguana itu idealnya berapa sih? Seluas-luasnya guys. Jadi kalau kalian punya kandang yang cukup luas 3 kali 3 meter untuk sepasang iguana juga nggak masalah sebenarnya kalau yang dewasa ya. Dan itu nggak akan terlalu besar untuk si iguana. Tapi ada baiknya sih lebih ya. Jadi 1 jantan 4 betina misalnya untuk kandang 3 kali 3 meter. Kalau di bawah itu mungkin udah cukup tuh, paling kecil untuk kandang outdoor tuh 1 kali 1 aja udah cukup sebenarnya untuk sepasang iguana guys. Tapi dengan syarat dia harus tinggi, karena si iguana ini adalah hewan yang sebenarnya arboreal atau hewan yang hidup di atas pohon, atau pokoknya di atas lah ya. Nah, jadi kalian harus siapin tinggi. Misalnya kalau kandang kayak gini, ini kurang tinggi ya. Tapi ini memang diperuntukkan untuk iguana-iguana yang juvenil, baby sampai juvenil. Jadi ini nggak untuk yang ternak. Tapi kalau kalian mau ternak iguana terus punya sepasang ditaruh kayak gini nggak apa-apa. Tapi usahakan ini bisa tinggi lebih dari ini ya. Ini kan cuma 1 meter tingginya. Paling 2 meteran tingginya untuk luas dan panjang kali lebarnya. Segini juga nggak masalah. Ini nggak sampai 1 meter ini kayaknya. 80 cm kali 1. Dan itu udah cukup ya. BTW ini kandang breeding pertama aku pelihara iguana zaman dulu kala nih. Aku baru inget.
2014 awal, 2013 akhir lah. Di sini nih saksi bisu aku ternak iguana. Dulu pertama aku pakai red guys. Cerita sedikit masa lalu, dulu pakai iguana red sepasang dan super gampang karena waktu itu kebetulan aku beli waktu musim kawin Juni, Juli, Agustus. Jadi aku gabungin set langsung kawin dan akhirnya menghasilkan 26 butir telur yang menetas cuma 6 butir. Dan gak masalah bagiku. Aku udah lihat pertama aku breeding itu dulu waktu keluar telur, si induk mengeluarkan telur-telurnya itu seneng banget rasanya 26 butir mulus-mulus. Sayangnya videonya waktu itu belum nge-YouTube guys. Dan aku nggak nge-videoin juga. Terus habis itu aku cari-cari di YouTube, cari-cari di Google, terus aku akhirnya pakai kokopit untuk menetaskan iguana, yang mana kokopitnya nggak aku bersihin dulu dan pokoknya serba nggak tahu itu waktu itu serba nggak tahu. Jadi langsung aja kokopit dikasih di Gex. Kalau kalian tahu Gex itu kayak akuarium gitu, bahannya akrilik. Terus aku masukin situ, kasih kokopit dulu, terus kasih si telur, kasih atasnya dipendem, dikubur separuh guys, dikubur separuh. Terus akhirnya kurang lebih 3 bulan kemudian si telur tersebut menetas, tapi cuma 6 ekor. Tapi udah seneng banget itu keluar kepala iguana waktu itu dari cangkang telur, seneng banget. BTW nih aku didatengin kura-kura Ambon, ini mau nyenengin juga sih punya kura-kura Ambon yang udah istilahnya udah tahu di mana tempat kolam air. Kalau aku kesini dia keluar ngasih makan dan seterusnya ya. Ini CB nih, captive breedku. Ini mungkin bapak ibunya bisa jadi. Tuh langsung makan kan, dan tanpa malu-malu ya, karena ini peliharaan sudah lama sekali ya, dari aku SMA mungkin ya, dan sudah menghasilkan beberapa belas butir telur selama aku pelihara. Kok malah jadi bahas Ambon sih? Oke, balik ke topik tadi. Lalu kalian punya sepasang kawin, bertelur, dan akhirnya menetas 3 bulan kemudian. Itu membutuhkan waktu, kalau dari kawin itu sampai dia hamil membutuhkan waktu, sampai dia bertelur itu membutuhkan waktu 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Setelah 2 bulan mereka akan bertelur setelah itu 3 bulan, berarti 5 bulan sampai mereka menetas ya. Nakal nih. Sampai menetas itu kurang lebih 5 bulan guys. Jadi ya lumayan lama, ada yang bilang lama, ada yang lumayan sebentar bang. Beda-beda ya. Tapi kalau menurutku sih lumayan lama, karena mengingat dia ini, si iguana ini bertelurnya cuma setahun sekali, kawinnya cuma setahun sekali, dan sekali kawin dia cuma sekali bertelur. Beda sama kura-kura ya. Kura-kura kan bisa sekali kawin, bisa beberapa kali clutch sampai dia bertelur guys. Tapi gak apa-apa, karena sekali bertelur si iguana ini bisa sampai menghasilkan rekor 80 butir telur guys. Gila kan? Tapi keren juga sih iguana ini. Oke, jadi kayak gitu. Kalau ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Untuk pastinya kalian langsung coba aja. Kalau nggak dicoba kalian nggak akan tahu guys. Jadi kayak gitu cara breeding iguana pada umumnya ya. Kalau untuk ada penyakit, ada resiko dan lain-lain, aku pernah bikin videonya juga. Tapi untuk secara umumnya kalian bisa ikutin saranku kayak tadi ya. Gampang banget sih sebenarnya. Kalian punya sepasang iguana, untuk kasarnya aja, kalian gabungin jadi satu kandang selama setahun aja, itu pasti dia akan bertelur guys, dan nanti akhirnya juga akan menetas. Untuk cara penetasannya aku pernah buat juga videonya. Jadi kayak gitu guys. Thank you buat kalian udah nonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mau breeding iguana, karena kayaknya banyak banget yang mau breeding iguana. Jadi tuh barusan keluar yang tadi, yang dikejar-kejar sama jantannya ini. Mana ini? Barusan aja keluar guys, tuh masih basah. Lihat tuh, masih basah. Gokil, lama banget kan. Jadi iguana tuh banyak fun fact. Dia bisa nyelam di dalam air dan tahan di dalam air beberapa lama, terus bisa menguburkan diri kayak hibernasi gitu, terus banyak hal-hal yang lain guys. Gitu dulu video kali ini. Subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang melihat video ini, dan semoga bermanfaat juga. Dan bye bye. Thank you.